Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Indriani, merupakan dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Karimun. Saya mengampu salah satu mata kuliah media pembelajaran di sekolah dasar yang mempunyai bobot 2 SKS. Mata kuliah ini wajib diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi PGSD Universitas Karimun. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat membuat dan merancang media pembelajaran di sekolah dasar yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat. Selanjutnya untuk sub CPMK pertemuan ini yaitu klasifikasi dari media pembelajaran di sekolah dasar, media audio visual, media visual, dan media berbantuan komputer. Untuk referensi bisa dilihat dari artikel yang sudah saya publikasikan berkaitan dengan media pembelajaran di sekolah dasar. Sistem pembelajaran dalam perkuliahan ini pelaksanaannya daring dengan menggunakan Zoom. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini menggunakan tanya jawab, diskusi kelompok, dan metode demonstrasi. Interaksi antar mahasiswa dan dosen menggunakan sistem pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa atau disebut dengan student center learning. Bobot penilaian dalam proses perkuliahan ini ada kehadiran, partisipasi, UTS, dan UAS. Kehadiran itu 20%, partisipasi 20%, UTS 30%, dan UAS itu 30%. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah dari media pembelajaran di sekolah dasar. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore, Bu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Kita memulai perkuliahan pada hari ini. Saya absensi terlebih dahulu mahasiswa yang hadir pada perkuliahan hari ini. Fauzia hadir? Hadir, Bu. Indah? Hadir, Bu. Musnita? Hadir, Bu. Rifatul? Hadir, Bu. Cynthia? Hadir, Bu. Siti? Hadir, Bu. Tiara? Hadir, Bu. Ulia? Hadir, Bu. Hari ini kita akan mata kuliah media pembelajaran di sekolah dasar. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu pertemuan ke-7 yaitu mengenai klasifikasi media pembelajaran di sekolah dasar. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu merancang dan membuat media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan bermanfaat di sekolah dasar. Adapun sub CPMK pada mata kuliah media pembelajaran di sekolah dasar ini yaitu mahasiswa mampu mengklasifikasikan media pembelajaran dari media audio, media visual, media audiovisual, dan terakhir yaitu media berbantuan komputer. Adapun tujuan dari perkuliahan kita pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan mengidentifikasikan jenis dari media pembelajaran. Oke, untuk referensi materi pokok kita berkaitan dengan klasifikasi media pembelajaran di SD, itu ada penelitian saya yang sudah dipublikasikan pada jurnal terindeks Sinta, judulnya yang berkaitan dengan media pembelajaran di sekolah dasar, penggunaan model discovery learning berbantuan media benda konkret untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD. Jadi sumber referensi ketika nanti kita akan membahas ini. Jadi teman bisa cek di Google Scholar aja ya, pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, masih ingat apa materi pertemuan kita di minggu lalu, untuk pertemuan 6? Peran media pembelajaran, Bu. Pembelajaran, Bu. Siapa yang bisa menyampaikannya? Izin, Bu. Ya, silakan. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan materi agar siswa lebih mudah memahami dan tertarik pada pelajaran. Ya, bagus sekali ya, berkaitan dengan peran media pembelajaran. Nah, kita minggu lalu sudah membahas mengenai peran media pembelajaran. Kita ulas kembali mengenai media pembelajaran. Nah, melihat dari berbagai macam media pembelajaran yang pernah diterapkan di sekolah dasar. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu dari media pembelajaran?
masing-masing boleh diaktifkan mikrofonnya. Apa itu media pembelajaran? Izin jawab. Ya, silakan Ulia. Definisi dari media pembelajaran adalah media pembelajaran merupakan alat bantu yang bisa dimanfaatkan oleh guru dalam suatu proses pembelajaran agar siswa menjadi lebih memahami materi pembelajaran tersebut. Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi media pembelajaran itu adalah salah satu alat bantu yang bisa menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Nah, kalau di sekolah dasar siapa sumbernya? Berarti gurunya, penerima siapa? Siswanya. Sehingga itu memudahkan dalam proses pembelajaran. Materi kita pada hari ini kita akan berangkat pada klasifikasi dari media pembelajaran. Kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan media pembelajaran. Yang kita bahas di sini yaitu media pembelajaran visual, audio, dan visual. Nah, dari definisinya, dari kelebihan dan kekurangannya, dan dari contohnya. Media visual itu media yang dapat dilihat saja, jadi tidak ada unsur suaranya. Nah, jadi artinya media visual ini media yang melibatkan indera penglihatan. Selanjutnya kalau untuk media pembelajaran audio menggunakan salah satu unsurnya yaitu aspeknya pendengaran. Nah, jadi indera pendengaran di sini merupakan alat utama dalam penggunaan media ini. Itu dapat memahami makna dari media audio yang disampaikan. Nah, selanjutnya ada media audiovisual. Kalau audiovisual itu akan pendengaran serta penglihatan, nah sekaligus secara bersamaan. Artinya, pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Nah, di sini coba perhatikan media pembelajaran visual yaitu media grafis. Nah, media grafis ini sangat sering kita temukan di sekolah itu ya, banyak yang dipajang di kelas. Selanjutnya ada slide. Slide ini juga merupakan media pembelajaran visual. PowerPoint itu PPT adalah salah satu jenis dari media pembelajaran visual. Nah, selanjutnya yaitu film atau video. Jenis media pembelajaran audio ada radio, ada alat perekam pita magnetik, laboratorium bahasa. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kelemahan masing-masing dari media pembelajaran. Kelebihan dari media pembelajaran visual itu karena kita melihat media pembelajaran visual itu berkaitan dengan indera penglihatan kita, tentu yang pertama memiliki sifat konkret yang nyata yang bisa dilihat dengan kasat mata. Selanjutnya yang kedua yaitu mengatasi ruang dan waktu. Nah, selanjutnya kelebihannya yaitu menjelaskan suatu masalah. Lalu yang keempat meminimalisir keterbatasan pengamatan dari mata. Yang terakhir yaitu kelebihannya murah dan mudah serta praktis digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, apa kelebihan dari media pembelajaran visual? Nah, salah satunya yaitu karena kita hanya melihat saja, jadi kita menekankan persepsi hanya berdasarkan indera penglihatan kita, visualnya saja. Selanjutnya, untuk ukuran itu terbatas digunakan pada kelompoknya. Selanjutnya, apabila kita melihat benda atau objek ditampilkan bersifat kompleks, itu medianya akan kurang efektif. Selanjutnya, untuk kelebihan media pembelajaran audiovisual, yang pertama yaitu film dan video itu dapat melengkapi pengalaman pembelajaran siswa, lalu juga dapat menyaksikan secara berulang, karena audiovisual itu kan bisa kita lihat lagi, mendorong dan meningkatkan motivasi antara film dan video, juga mengembangkan sikap-sikap dari segi afektif, psikomotor, dan pengetahuan kita. Nah, selanjutnya salah satu dari kelebihan media pembelajaran audiovisual ini karena bisa dilihat juga secara langsung. Nah, untuk kelemahannya ada beberapa, karena tidak semua siswa yang mampu meniru informasi itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan tidak efektif digunakan. Nah, terakhir yaitu media pembelajaran berbasis komputer. Nah, kalau media pembelajaran berbasis komputer, ini menggunakan komputer ya. Jadi sebagai media penyampaian informasinya itu menggunakan komputer
Ada berupa latihan soal, umpan balik, ada pertanyaan, evaluasi, kuis, dan lain-lain. Sehingga membantu sekali untuk pengembangan iptek juga. Sehingga siswa itu juga bisa mengerjakannya dan melaksanakannya menggunakan media pembelajaran berbasis komputer. Dengan tujuan dari pengembangan media pembelajaran berbasis komputer itu sangat membantu sekali, baik itu dari kognitifnya, afektif maupun psikomotor. Nah, kalau kognitifnya itu melatih siswa agar dapat melakukan kegiatan belajar mandiri, karena ia langsung siswa mengotak-atik dan menggunakan komputer tersebut. Jadi kan dicoba langsung nih, walaupun nanti dipandu juga oleh gurunya, sehingga kurang lebih kognitifnya, pengetahuannya itu akan terbantu dalam penerapan menggunakan komputer. Afektifnya yaitu dapat membangkitkan perasaan serta sikap positif siswa. Lalu terakhir psikomotoriknya mengasah keterampilan siswa. Adapun manfaat pengembangan media pembelajaran berbasis komputer dapat meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran. Guru pun juga lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran, memperluas kesempatan dalam belajar. Selanjutnya, anak juga mampu menciptakan sesuatu yang baru dan memanfaatkan sesuatu yang telah ada. Terakhir, anak bisa didorong dalam ekspresikan gagasan sebagai wujud kreativitasnya dalam menggunakan berbasis TIK. Bentuk pengembangan dari media pembelajaran berbasis komputer ada beberapa ya. Yang pertama yaitu tutorial. Nah, tutorial ini sangat membantu dalam memandu siswa dalam menggunakan komputer. Apakah itu disajikan dalam bentuk teks, gambar, grafik, atau video langsung. Nah, selanjutnya ada bentuk latihan. Nah, latihan ini kan simulasi ya. Jadi udah disimulasikan. Sama ketika siswa itu sudah melaksanakan UN ini kan udah diganti menggunakan asesmen. Kan menggunakan komputer juga. Itu kan dipandu, ada latihannya dengan simulasi. Nah, simulasi ini adalah mencoba melatih siswa untuk menggunakan komputer mensimulasikan permainan pembelajaran program. Nah, komputer ini sangat membantu untuk memotivasi siswa dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Kelebihannya dari media pembelajaran berbasis komputer ini yang pertama yaitu salah satunya mengakomodasi keragaman modalitas peserta didik, menyajikan materi efektif dan efisien, tentunya membuat siswa lebih menarik ya karena menggunakan komputer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, meningkatkan minat belajarnya karena bisa melihat secara visual, audio, dan kinestetik. Terakhir yaitu memungkinkan peserta didik berinteraksi secara langsung. Kekurangannya karena media ini berbasis komputer, salah satunya kan menggunakan biaya yang lumayan ya gitu, sehingga kita harus punya komputernya dulu baru bisa menggunakan media tersebut, biayanya ya. Selanjutnya yang kedua, ada keterampilan khusus dalam kita menggunakan media tersebut, yaitu salah satunya komputer. Jadi siswa tersebut harus dipandu untuk dalam melaksanakan pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya, tidak dapat digunakan secara bersamaan karena terbatasnya sarana tadi, komputer tadi, jadi bergiliran ya, bergantian. Nah, selanjutnya ketersediaan perangkatnya juga belum menyeluruh. Nah, apa contoh pengembangan media pembelajaran berbasis komputer? Game interaktif, Bu. Oke, media pembelajaran interaktif. Nah, yang berbasis komputer itu sama jaringan kan ya salah satunya. Nah, internet, video pembelajaran PPT, video pembelajaran interaktif lainnya. Materi kita pada hari ini, diskusi kelompok saya bagi menjadi 4 kelompok. Coba diperhatikan slide saya yang terakhir, masing-masing mendapatkan jenis media pembelajaran yang sesuai dengan saya bagikan, media audio, visual, dan audiovisual, serta berbasis komputer. Nanti masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya berdasarkan petunjuk yang sudah saya bagikan. Untuk materi kelompok 1 itu media audio, untuk materi kelompok 2 itu media visual, untuk materi kelompok 3 itu media audiovisual, lalu kelompok 4 media berbasis komputer. Buat definisi dari media pembelajaran masing-masing,
Selanjutnya 3 contoh nyata dari media pembelajaran masing-masing, lalu kelebihan dan kekurangannya, lalu rekomendasi pembelajaran seperti apa media tersebut paling efektif digunakan. Lalu paparkan hasil jawabannya. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang, silakan berdiskusi. Jadi ketika saya panggil kelompoknya, itu membacakan hasil dari presentasi kelompoknya. Jelas? Jelas, Bu. Kelompok 3 membahas mengenai media audiovisual. Pada perwakilan kelompok 3, silakan paparkan hasil dari diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Auladul Hara selaku perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, untuk yang pertama itu ada definisi. Definisi di sini media pembelajaran itu menggabungkan antara unsur gambar, visual, dan suara atau audio untuk menyampaikan informasi atau materi secara lebih menarik dan interaktif. Dan untuk contoh dari media audiovisual itu adalah video pembelajaran tematik, animasi edukatif anak, misalnya seperti animasi sains atau literasi. Setelah itu ada film dokumenter dan tayangan seperti eksperimen. Lalu yang ketiga adalah kelebihan. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari diskusi kami, yaitu pertama adalah menarik dan menyenangkan bagi siswa. Setelah itu meningkatkan konsentrasi. Lalu mendukung semua gaya belajar, baik itu auditori, visual, dan kinestetik. Lalu cocok digunakan untuk materi yang bersifat proses seperti peristiwa dan cerita. Lalu yang keempat, kekurangan dari media audiovisual itu adalah membutuhkan alat pendukung, misalnya seperti proyektor, TV, atau laptop. Lalu durasinya harus disesuaikan agar tidak membuat siswa bosan. Dan yang selanjutnya itu ada tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Dan yang untuk terakhir adalah rekomendasi penggunaannya. Nah, di sini bisa direkomendasikan untuk mengajarkan materi yang bersifat proses atau peristiwa. Misalnya di dalam sebuah video interaktif. Misalnya siklus air, fotosintesis, sejarah. Setelah itu sangat cocok untuk pembelajaran tematik di SD karena mampu menyampaikan pesan secara menyeluruh dan konkret. Dan setelah itu bisa dikomunikasikan dengan diskusi kelompok, LKS, atau tanya jawab setelah menonton. Terima kasih, itu hasil dari diskusi kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan kelompok Siti yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompok 3. Sudah bagus ya, berkaitan dengan media audiovisual. Semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya berkaitan dengan klasifikasi masing-masing dari media pembelajaran sekolah dasar. Untuk materi pada hari ini, apa yang bisa menyimpulkan pembahasan kita berkaitan dengan klasifikasi media yang sudah kita bahas? Izin menyimpulkan sedikit, Bu. Ya, silakan Bu ya. Jadi dari materi yang sudah kita pelajari hari ini yaitu klasifikasi media pembelajaran, itu terdapat beberapa media terutama visual yang berhubungan dengan visual, audiovisual, dan komputer. Dan menurut pendapat saya, setiap media pembelajaran itu penting dan bisa dimanfaatkan, terutama jika lokasi atau tempat kita melaksanakan proses pembelajaran itu sudah tersedia media tersebut. Jadi memang ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh kuliah berkaitan dengan pemaparan dari masing-masing media pembelajarannya. Maka saya simpulkan dari materi kita pada hari ini kaitan dengan klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi itu pengelompokan ya. Berarti ada pembagian ataupun jenis dari masing-masing media pembelajaran. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih, ada media audio. Nah, media pembelajaran audio itu yang
menggunakan suara. Berarti segala sesuatu yang berbentuk suara itu bisa dijadikan media pembelajaran yang sesuai nantinya ketika kita akan mengajar di sekolah dasar. Ya, contoh tadi kita sudah bahas, salah satunya yaitu rekaman yang berbentuk MP3 lah ya, lagu-lagu. Nah, kalau kelebihan dan kekurangan kita juga sudah bahas, tentu pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing dari media pembelajaran dari audio tersebut. Nah, selanjutnya kalau media visual itu kan yang bisa dilihat ya, yang bisa dilihat dengan indera penglihatan, baik itu bentuknya gambar ataupun tulisan. Nah, contohnya kan banyak yang bisa kita lihat di kelas, baik itu pajangan, poster, peta, denah, diagram, gambar, ataupun yang terpajang, semua itu termasuk salah satunya juga bantuan dari media visual. Walaupun misalnya belum digunakan dalam materi pembelajaran, tetapi itu sebagai penunjang dalam proses pelaksanaan di suasana kelasnya, karena itu salah satu pendukungnya. Nah, begitupun juga kelebihan dan kekurangannya juga ada masing-masing, karena itu bisa dilihat saja kita secara langsung melihat konsep abstraknya. Jadi kan mudah diingat. Kalau kekurangannya tentu karena tidak ada suaranya, berarti kita cuma hanya bisa melihatnya saja. Karakteristik siswa ini beda ya. Ada yang bisa menggunakan ataupun yang melihat saja, ada yang harus pakai mendengarkan, ada yang pakai suara dan melihat. Nah, itu tergantung kemampuan siswanya lagi. Nah, selanjutnya begitupun dengan media audiovisual. Kalau audiovisual itu penggabungan antara unsur gambar dan suara. Kita lihat dari yang ada suaranya dan ada gambarnya. Video pembelajaran, film, itu kan salah satu bantuannya. Nah, kelebihan kekurangan tentu masing-masing juga ada ya. Kalau kelebihannya salah satunya itu menarik, menyenangkan, sehingga anak-anak pun semangat, ada gambarnya, ada suaranya. Kekurangannya apa? Kadang bantuannya, alat pendukungnya kurang nih, seperti proyektornya, TV-nya, atau durasinya juga ya, karena itu video atau film kan memakan waktu yang lama. Nah, jadi itu nanti disinkronkan aja dari pelaksanaannya. Jadi guru harus bisa menyeimbangkan antara materi juga dengan media pembelajaran. Nah, terakhir yaitu media berbasis komputer. Nah, komputer ini sangat dibutuhkan, makin kesini makin perkembangan semakin canggih. Jadi kita harus bisa menggunakan iptek lebih baik gitu ya. Artinya di SD juga sudah dimulai, baik itu kelas rendah ataupun kelas tinggi sudah mengenal itu. Jangan menggunakan komputer, menggunakan HP aja siswa sudah bisa. Artinya bukan hanya menggunakan komputer, tapi gadget, Android, dan lain-lain itu sudah bisa digunakan dan diakses oleh anak, sehingga ketika ada proses dari guru menggunakan media berbasis komputer, itu sangat mendukung sekali. Anak sudah bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Kuis, aplikasi pembelajaran Kahoot, atau buku berbentuk online ya, interaktif ya, yang edukatif. Nah, kelebihan kekurangan tentu ada masing-masing ya. Kelebihannya sangat memotivasi pembelajaran, cocok juga dalam proses pembelajaran. Kalau kekurangan, salah satunya yaitu sarananya, perangkatnya, dan koneksi. Apabila menggunakan internet tentu harus ada pendampingan dari guru ataupun orang sekitar. Nah, itulah kekurangan, kelebihan, dan karakteristik serta yang sudah kita bahas ya, contohnya itu dari masing-masing media audio, media visual, media audiovisual, dan terakhir yaitu media berbasis komputer. Nah, untuk kedepannya semoga ketika kalian nanti sudah turun ke lapangan, sebelum kalian mengajar tentu sudah ada PPL ya, mata kuliah praktek di lapangan. Nah, jadi kalian sudah menerapkan ini. Jadi kalian sudah bisa menggunakan dan membuat serta merancang media pembelajaran apa yang kira-kira cocok di sekolah dasar. Apakah itu kelas tinggi ataupun rendah, kalian sudah tahu. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan pertimbangan dari pemilihan media, yaitu karakteristik siswanya seperti apa, tujuan pembelajarannya seperti apa, materi pembelajaran yang cocok dengan medianya apa. Nah, biaya yang kita untuk melaksanakan dan membuat media pembelajarannya itu kira-kira sesuai atau tidak kesanggupannya. Ya, jadi kalian ini menjadi bekal tentunya salah satu dari mata kuliah media pembelajaran di SD untuk beberapa hal yang sudah kita bahas pada hari ini. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan dan perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata saya tutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu. wabarakatuh.